Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing, ya, berbagi bagaimana caranya membuat video sederhana di HP, ya, menggunakan sebuah aplikasi yang bernama KineMaster. Ya, saya yakin teman-teman sudah sering mendengar atau mungkin sudah pernah menggunakan aplikasi ini. Baik, tentunya yang pertama yang harus kita lakukan adalah merekam videonya, ya. Jadi teman-teman bisa rekam dengan menggunakan HP masing-masing, ya. Cuman yang penting di sini adalah bahwa hasil rekaman harus stabil, ya, harus stabil, tidak goyang. Pencahayaan juga penting, ya, jangan ngambil di tempat yang agak gelap karena hasilnya nanti pasti noise gitu ya. Jadi seperti itu, jadi itu hal pertama yang perlu diperhatikan. Nah kemudian setelah kita memiliki footage, kita langsung buka aplikasinya, ya. Saya akan tunjukkan langsung di sini. Saya menggunakan KineMaster. Nah di sini kita lihat ada bulatan yang di tengah gitu ya, itu adalah icon untuk membuat project baru, ya. Kita tekan yang di tengah. Nah kemudian kita diberikan pilihan untuk memilih aspek rasio video yang akan kita buat, ya. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama adalah pilihan layar lebar dengan rasio 16:9. Kemudian yang kedua itu video vertikal dengan rasio 9:16, yaitu biasanya digunakan untuk handphone, ya. Biasanya sekarang banyak menggunakan rasio ini untuk IGTV, ya, jadi TV Instagram itu. Sementara untuk 16:9 itu layar lebar, jadi masih banyak digunakan untuk video-video yang ada di YouTube. Nah kemudian rasio yang terakhir ada 1:1, ini yang berbentuk square, ya, berbentuk kotak, dan itu sekarang masih digunakan oleh Instagram, ya, untuk feednya. Nah dalam kesempatan kali ini kita mencoba membuat video dengan rasio 16:9, ya. Jadi caranya tinggal dipencet saja. Kita tunggu sejenak sampai muncul ruang kerja kita. Nah ini adalah ruang kerja kita, ya. Di ruang kerja KineMaster ini kita sudah bisa mulai memasukkan video klip yang barusan kita ambil, ya. Caranya sederhana, kita cukup pencet, tekan, ya, maksudnya tekan tombol media ini, kemudian masuk ke kamera, ya, tempat dimana kita menaruh filenya, dan kita bisa mulai memasukkan file-file yang tadi kita ambil, ya. Misalnya kita masukkan yang ini, kemudian ini, yang mana lagi ya, dan yang satu lagi mungkin ini. Oke, kita cobakan 3 klip aja, ya. Kalau sudah masuk, kemudian kita tekan tanda check mark ini untuk mengkonfirmasi bahwa klip sudah kita masukkan. Nah sekarang kita lihat, kita bisa play, kita bisa mainkan klipnya sembari kita melihat bagian mana dari klip itu yang mungkin perlu kita hapus gitu ya. Dan biasanya itu adalah klip-klip yang mungkin hasil rekamannya kurang bagus, ataukah dia terlihat agak kabur, ataukah dia mungkin goyang gitu ya. Jadi ada beberapa pertimbangan. Dan perlu juga diingat bahwa ketika kita membuat video, kita harus jelas dulu untuk durasinya, ya. Jadi keperluan dibuatnya video ini buat apa gitu. Kalau misalnya dibuat untuk Instagram video itu biasanya kan 1 menitan, ya. Jadi sehingga pada saat proses editing, pemotongan klipnya ini kita sudah bisa perkirakan gitu ya, berapa klip yang kita punya, kemudian bagian-bagian mana saja yang perlu dihilangkan. Nah contohnya misalnya sekarang kalau saya putar klip yang pertama, oke. Nah itu klip yang pertama. Kalau saya lihat di beberapa frame awal itu kelihatan sangat goyang, jadi kurang bagus dilihat gitu ya. Bagian yang ini mungkin sekitar 3 detik pertama, nah ini kan agak goyang, dia kurang smooth. Nah mulai bagus dari sini. Nah sehingga kita bisa hapus, ya, mungkin dari sini. Ini bisa kita geser-geser, ya, kita bisa geser-geser dengan cara tekan dan drag. Oke, mungkin sekitar di sini.
Cara menghapus, aktifkan klipnya dengan cara ditekan, kemudian akan muncul menu seperti ini. Ya, jadi banyak sekali editing menunya yang bisa dilakukan untuk klip yang lagi aktif sekarang. Nah, karena sekarang kita mau menghapus, kita bisa menggunakan simbol gunting. Tapi pastikan playhead, jadi garis vertikal ini namanya playhead, ya, yang merah itu namanya playhead. Pastikan itu berada di tempat dimana klip itu mau dipotong, ya. Jadi bisa digeser seperti ini. Misalnya saya mau potong di sini. Kemudian pencet gunting, dan sini ada beberapa pilihan. Trim to left of playhead, artinya kita memotong bagian yang ada di sebelah kiri dari playheadnya. Atau opsi yang kedua, trim to right of playhead, artinya kita ingin memotong bagian yang sebelah kanan playhead. Ataukah split at playhead, kita cuma memotong saja tapi kita tidak menghapus gitu ya. Ataukah yang terakhir, split and insert freeze frame, kita bisa motong di sana, dan pas di sana juga kita bisa masukkan satu frame yang kemudian di freeze gitu ya. Jadi kayak ada gambar yang diam beberapa saat di situ. Baik, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau lihat apa yang mau kita potong berdasarkan keadaan klip yang barusan, tentunya kita ingin menghapus bagian depannya gitu ya. Jadi yang ada di sebelah kiri dari playhead, sehingga kita pencet yang paling atas. Oke, coba kita konfirmasi dulu. Kemudian dicoba diputar. Oke, sekarang kita bisa mendapatkan klip yang jauh lebih bagus. Kita lihat klip yang kedua. Nah, klip yang kedua kalau saya lihat tadi di bagian akhirnya agak goyang. Kurang semut. Nah, kan agak goyang. Nah, jadi untuk memotong klip juga bisa dilakukan dengan cara pertama diaktifkan. Tidak selalu harus menggunakan gunting. Kalau misalnya kita motongnya sedikit, kita bisa tinggal menggeser saja. Jadi pertama diaktifkan dan tekan bagian kuning di sini, ya, bawa ke depan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian konfirmasi, kita lihat hasilnya. Oke, sudah ya. Baik, jadi ada dua cara memotong. Nah, kemudian yang terakhir, klip yang ketiga. Klip yang ketiga kalau kita lihat di sini mungkin warnanya agak terlalu terang gitu. Karena tidak match dengan warna yang klip-klip sebelumnya. Ya. Oke. Kita kurangi warnanya. Caranya sama, diaktifkan dulu, kemudian kita masuk ke menu. Kita masuk ke adjustment, ya. Nah, di sini ada tiga setting yang bisa kita ubah-ubah, naik turunkan. Yang pertama adalah kecerahan, kemudian kontras, dan yang terakhir adalah saturasinya atau warna. Nah, sekarang kita mau mengurangi warnanya karena terlalu hijau ya. Oke, kemudian kita turunkan. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Kita bisa bermain di sini, mungkin kontrasnya kita tambah, ya. Kemudian confirm. Klip yang lain juga bisa, ya. Kalau misalnya kita mau menambah kontrasnya biar kelihatan lebih sinematik gitu ya, bisa dilakukan dengan menu yang sama, ya. Kontrasnya kita naikkan yang di tengah, kan kelihatan lebih tajam deh. Oke, kemudian yang pertama juga begitu. Kita masuk ke adjustment, kontrasnya dinaikkan. Kemudian confirm. Kita coba putar. Baik, sekarang kita coba tambahkan beberapa transisi di antara dua klip, ya. Jadi ketika misalnya klip itu dimainkan, begitu masuk klip berikutnya itu kan langsung keputus gitu ya. Jadi biar transisinya itu smooth, kita bisa tambahkan transisi. Saya cobakan dulu ya. Contohnya di klip pertama dan kedua, begitu dia berubah,
Oke ya, jadi langsung nyambung begitu saja, tidak ada transisinya. Nah, bagaimana caranya menyambungkan transisi atau mengisi transisi? Caranya sederhana, jadi ada kotak putih yang terletak di antara dua klip tadi, tinggal ditekan saja sehingga aktif. Nah, kemudian langsung muncul menunya, transition effect gitu ya. Nah, jadi untuk satu klip dengan klip yang lainnya, di sini ada beberapa pilihan transisi sesuai dengan selera teman-teman semua. Ya, dalam hal ini misalnya saya ingin memasukkan yang classic transition saja, ya. Saya lebih suka menggunakan yang crossfade ya. Misalnya saya pencet crossfade, kemudian konfirmasi, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ya, jadi ada transisi yang smooth. Tapi kalau misalnya kita mau menghapus transisinya, saya nggak mau pakai transisi, sudah terlanjur saya pakai misalnya. Caranya sederhana, pencet lagi sama seperti tadi, muncul menunya, kemudian cari paling atas, pilih none. Ya, jadi dia tanpa transisi. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita kali ini saya masukkan klasik transisi yang tadi crossfade. Nah, kemudian yang berikutnya ya, sambungan klip yang kedua, dan klip yang ketiga, misalnya kita masukkan transisi yang lain ya. Contohnya saya memasukkan yang travel activity ya, pencet di sini, kemudian ada pilihan di sebelah kanan travel. Saya konfirmasi, kemudian kita lihat seperti apa hasilnya. Wow, keren, ada pesawatnya ya. Baik, jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk transisi itu sendiri sebenarnya bisa kita download ya, ketika misalnya kita menginginkan transisi yang lain, tinggal scroll ke bawah, di sana ada get more gitu ya, tinggal dipencet get more-nya, nanti akan masuk ke asset store-nya, nanti tinggal di download ya. Ada transisi, ada jenis font, kemudian ada musiknya juga nanti di sini ya. Jadi akan menggunakan koneksi internet ya, jadi bisa dipilih di sini, kemudian bisa di download. Ini untuk transisi. Kemudian yang kedua ini adalah untuk stiker ya. Jadi banyak sekali pilihan yang bisa kita download. Kemudian D ini adalah untuk jenis-jenis title atau teks yang bisa kita download juga. Ini adalah musik, ada musik untuk backgroundnya nanti ya, ataukah ada sound effect. Jadi kalau misalnya kita ada adegan untuk pintu, ada adegan barang jatuh dan sebagainya, jadi biar lebih sinematik, dramatik gitu ya, jadi soundnya tuh harus dikasih efek ya. Jadi seperti itu. Nah kayak ini misalnya ada drawers itu ya, laci ya, kalau misalnya laci dibuka ada suaranya, nah jadi ditambahkan ya, jadi seperti itu. Nah ini pilihan untuk warna ya. Jadi untuk beberapa template warna yang juga bisa kita download di sini ya. Jadi tidak perlu menyesuaikan warna manual, tapi sudah ada presetnya yang bisa juga kita lihat di sini, ambil di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah memiliki transisi gitu ya. Kemudian di akhir klipnya, bagaimana caranya kita membuat endingnya ya. Nah kalau ini kan dia diam begitu aja gitu ya, jadi frame terakhir dari klip tersebut yang ditampilkan. Jadi kita nggak mau seperti itu, kita maunya jadi biar kayak ada fading kemudian langsung gelap seperti itu. Nah caranya yang pertama adalah kita memasukkan background ya, masuk ke media, kemudian cari background. Nah ya, jadi ada beberapa pilihan warna yang teman-teman bisa pilih di sini. Kalau saya lebih suka warna hitam misalnya. Jadi warna hitamnya sudah ada di sini. Kemudian kalau kita konfirmasi dulu, kita play, langsung hitam gitu ya. Nah cuman masalahnya di sini transisinya nggak ada gitu ya, langsung hitam aja dia. Begitu diselesai, plek, hitam, jadi kurang smooth. Nah caranya di antara klip terakhir dan background hitam tadi kita bisa masukkan transisi. Nah yang bagus di sini misalnya saya lebih suka yang klasik ya. Saya menggunakan yang fade through. Oke, fade through. Oke, jadi kita bisa masukkan, nah sehingga hasilnya akan tampak seperti ini.
Teman-teman, sekarang kita lanjutkan belajar bagaimana caranya menambahkan title, menambahkan teks ataupun tulisan di video kita. Baik, teks bisa ditambahkan, ya bisa di awal video, di tengah-tengah maupun di akhir video. Dan ini biasanya digunakan, ya bisa sebagai judul, bisa juga sebagai subtitle, ya, atau untuk menerangkan atau menjelaskan sebuah adegan. Ada beberapa pilihan teks di sini. Caranya seperti apa? Ya. Anggap misalnya di video yang kita punya sekarang ini, kita menginginkan teks itu jalan di detik kedua. Ya, jadi ini bisa digeser-geser seperti ini. Saya mau teksnya muncul di detik kedua misalnya. Nah, setelah kita tentukan posisinya, kemudian kita masuk ke menu bulat ini, ya. Pencet layer. Ya. Nah, dalam layer tersebut ada teks huruf T, ya. Pencet aja huruf T. Nah, kemudian di sini ada tempat untuk mengetikkan tulisannya atau teksnya. Misalnya kita mau menambahkan taman bonsai misalnya, ya, taman bonsai. Setelah itu kemudian kita klik OK. Dia otomatis akan muncul, ya, di di screen, di klip mana teks itu ditambahkan. Nah, ini pun bisa diatur untuk ukuran fontnya dengan cara ditarik-tarik seperti ini, ya. Dan juga jenis fontnya bisa disesuaikan sesuai dengan selera kita masing-masing, ya. Di sini ada beberapa menu yang aktif ketika teks kita pilih, ya. Jadi ketika menu teks kita pilih ada beberapa pilihan yang bisa kita edit dan modifikasi di sini. Contohnya misalnya jenis fontnya itu sendiri. Di sini bisa dipilih yang ada gitu ya. Di sini ada pilihan kalau misalnya handwritingnya aja ataukah mungkin Latin dan lain sebagainya. Bisa dipilih-pilih di sini. Nah, contohnya dalam video ini saya ingin menambahkan yang ini misalnya, Great Vibes. Ya, setelah dipilih kemudian dikonfirmasi, dia akan muncul di sana. Oke, nah kemudian warnanya juga ada pilihan di sini, ya. Di sini ada default warnanya dia putih, tapi ini bisa diubah. Kalau misalnya teman-teman pingin warnanya hijau, hijau ataukah mungkin warnanya kuning gitu ya, silakan bisa dipilih di sini. Mungkin untuk video kita kali ini saya akan pilih warna kuning, ya. Saya pakai yang ini. Kemudian konfirmasi. Nah, tulisannya pun ini bisa kita pindah-pindah, ya. Saya nggak mau di tengah misalnya, saya maunya di bawah pojok kiri gitu ya. Bisa digeser ke sini. Atau kok bisa geser di pojok kiri atas, di tengah-tengah, di kanan gitu ya. Jadi sesuai dengan selera kita. Nah, dan ini pun ada garis bantunya. Kalau kita mau taruh di tengah, nah, jadi kita geser sampai dia muncul garis vertikal dan horizontalnya, dia sudah benar-benar ada di tengah-tengah gitu ya. Taman bonsai. Baik, nah kemudian kita konfirmasi, ya, kemudian kita coba jalankan, ya, dia muncul seperti itu. Baik, nah teksnya ini pun sebenarnya bisa kita animasi, ya. Di sini ada in animation, overall animations, out animation dan lain sebagainya. Ada alpha atau opacity. Opacity ini adalah transparansinya, ya. Dia bisa kita bikin samar-samar gitu kan ya. Ini bisa diatur presentasi dari opacity-nya. Kalau kita mau full kelihatan ya kita harus set di 100. Baik, kemudian di sini juga ada animasinya in animation misalnya, ya. Begitu dia masuk, dia tulisannya fade. Jadi kayak gitu ya, memudar. Ataukah dia pop. Nah, dia muncul seperti itu. Nah, jadi banyak pilihannya, teman-teman bisa bermain-main di sini ya, cari yang paling teman-teman suka. Oke. Kemudian kalau misalnya yang lain ya, overall animation, ada blink slow, ada flicker seperti itu, pause. Oke, jitter. Oke. Ya, banyak sekali ya. Jadi tinggal dicoba-coba di sini. Oke.
Baik, nah dalam hal ini saya akan coba menggunakan yang karena dia di tengah-tengah, saya lebih suka menggunakan yang pop. Oke, tapi kayaknya dia ke sebentar, dia kegabung dengan yang lain. Oke, kita matikan dulu yang lainnya ya, semuanya di nonin dulu, non, kemudian balik ke teks. Saya kan maunya tadi yang pop itu ada di sini. Cuma ini aja ya. Jadi sebenarnya animasinya pun bisa dikombinasi gitu ya, beberapa animasi dengan cara memilih seperti tadi. Baik, kita coba play. Sorry. Oke. Ya, jadi seperti itu. Baik, selanjutnya kita cobakan untuk memasukkan musik background ya, musik background, karena kalau didengarkan sini kan musik berbagai dari setiap klip itu memiliki soundnya masing-masing gitu ya. Ada suara motor ya, tergantung daripada keadaan pada saat klip itu diambil. Nah, dan tentunya ini tidak enak didengarkan. Nah, nanti bisa kita hilangkan. Pertama-tama sebelum kita hilangkan itu, kita masukkan dulu background musiknya ya. Caranya seperti apa? Jadi pastikan playheadnya ada di depan ya, karena nanti begitu kita memasukkan musik, musik awalnya akan muncul di mana playhead itu ditempatkan ya. Jadi playheadnya harus di depan. Nah, kemudian masuk ke audio. Nah, langsung kemudian ditampilkan audio browsernya. Ada musik gitu ya, ada aset ini untuk efek-efeknya. Dan sekali lagi selalu bisa di-download ya teman-teman ya. Jadi dengan dipencet atau ditekan get sound effects, sepanjang ada koneksi internet teman-teman bisa download. Ya, kemudian ada recorded kalau emang kita punya, ada beberapa record yang kita lakukan dengan HP kita sendiri misalnya, bisa lagu-lagu gitu ya, bisa, dan lain sebagainya di sini ya. Nah, sekarang misalnya kita mau masukkan musik. Ini ada beberapa musik yang sudah saya download ya. Let's say misalnya kita mau menggunakan cara yang paling panjang ya, Spring and You Friend gitu ya. Oke, jadi kita bisa masukkan, kita konfirmasi, dan bisa kita putar. Jadi langsung kedengaran ada suaranya. Kalau misalnya kita ingin sedikit lebih pendek gitu misalnya, dan tentunya kita menginginkan musiknya kan harus fading gitu ya, artinya di belakang-belakang dia harus memudar juga ya, sama seperti klipnya. Ketika mau selesai klipnya memudar, musiknya juga seperti itu gitu kan, idealnya seperti itu. Ya, jadi begitu selesai harusnya musiknya juga berhenti. Nah, jadi kita bisa potong, musiknya bisa dipotong di sini. Caranya sama seperti memotong klip, diaktifkan dulu ya. Jadi diaktifkan seperti ini biar dia kuning. Kemudian setelah itu kita gunting, trim. Yang mau kita buang yang kiri atau yang kanan? Yang kanan yang mau kita buang gitu ya. Berarti trim to right of playhead. Nah, seperti itu. Kita putar, kita konfirmasi dulu, kemudian kita putar. Nah, tetapi suaranya dia kan langsung ini ya, suaranya dia langsung mati gitu. Mungkin musiknya kita bisa perpanjang juga ya. Kalau misalnya ternyata saya motongnya tadi kepanjangan, terlalu pendek gitu ya, jadi bisa ditarik seperti seperti video klip yang sebelumnya. Misalnya sampai di situ. Tetapi nanti saya maunya biar musiknya itu di akhir-akhir suaranya mulai meredup. Nah, itu namanya fading gitu kan ya. Nah, caranya seperti apa? Jadi kita masuk ke dalam kondisi tidak terpilih, kita masuk ke setting yang ada di sebelah kiri, tanda gear gitu ya. Nah, kemudian pilih audionya yang paling atas, kemudian scroll ke bawah. Di sini ada
audio fade in, audio fade out untuk keseluruhan project. Ya, jadi kita ingin kalau fade in ini adalah ketika musik itu di awal-awal diputar, dia mulai dari lembut dulu kemudian mulai mengeras gitu ya. Bisa diaktifkan juga itu. Kemudian audio fade outnya adalah yang di terakhir-terakhirnya kita aktifkan ya. Oke, kemudian coba kita putar. Ya. Jadi kedengaran mulai memudar ya. Ya. Oke, kemungkinan agak terlalu panjang musiknya, nanti bisa kita geser lagi ke depan. Mungkin sekitar segini ya. Kita coba ulang. Sebentar. Oke, kita coba masuk lagi ke setting. Oops. Setting, kemudian di audio. Ini sudah fade outnya sudah ya. Fade outnya sudah. Nah, cuman durasinya mungkin sepertinya agak terlalu pendek ya. Artinya dalam 2 detik dia langsung memudar. Mungkin kita perpanjang, bukan 2 detik, tetapi kita mungkin minta dia memudar di 4 detik misalnya. Ya, kemudian oke. Kita setel. Ya, jadi sudah mulai. Atau begini, kita perpanjang lagi dikit biar lebih bagus. Oke, ya, jadi kurang lebih seperti itu. Teman-teman udah bisa memiliki background music untuk keseluruhan video tadi, ya. Dan bagaimana caranya menghilangkan audio di masing-masing klip yang kadang-kadang terganggu kita ya. Jadi caranya gampang, dipilih dulu ya video klip yang bersangkutan, kemudian sini ada speaker ya, audionya. Nah, kemudian yang paling kiri sini yang nilainya 100, sekarang kita bisa turunin, bisa dinolkan atau mungkin dikasih 50% atau 25%, tergantung selera teman-teman ya. Jadi kita bisa lakukan sama untuk semua klip. Kita turunkan. Oke. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah selesai, nanti tinggal bisa diekspor, dijadikan file MP4 dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya ya, saya ingin menambahkan sedikit bagaimana kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan gambar atau video yang lain gitu kan ya, dalam video tersebut, video yang sedang kita buat. Caranya gampang ya, jadi kita tentukan dulu di mana gambar tersebut mau dipasang ya. Kemudian kita masuk ke layer, karena layer ini sangat sangat powerful gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan video yang lain, bisa menambahkan efek, bisa menambahkan overlay gitu ya, ataukah kita tambahkan overlay lah misalnya ya. Terus stiker-stiker, nah ini macam-macam ya. Misalnya kita tambahkan businessman ini contoh aja ya. Oke, tambahkan yang ini. Nanti dia bisa ada gambar orang-orang gitu ya, ada stiker di sini. Kita play seperti apa jadinya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan tidak hanya stiker, tapi juga bisa video yang lain ataukah gambar, image atau foto bisa ditambahkan juga
Oke. Nah, cuman nanti kalau misalnya untuk menambahkan video itu sangat tergantung dari kapasitas handphone masing-masing gitu ya. Dan biasanya kalau video maksimum dia bisa 2 saja. Kalau gambar bisa lebih dari 2 gitu ya. Gimana caranya ekspor menjadi file MP4 gitu ya. Itulah file yang sangat common, yang paling lumrah untuk jenis video. Nah, caranya di sebelah kiri sini ada tanda share ya. Kita share saja. Nah, di sini ada pilihan ya, bisa 720, ada SD 540, HD itu high definition 720 pixel, SD standard definitions 50 pixel, ada 480 pixel, 360 pixel. Dan ini frame rate-nya ya. Frame rate atau berapa frame per second videonya ini disesuaikan dengan apa namanya device atau kamera yang kita gunakan pada saat pengambilan footage. Ya. Kita pakai misalnya yang 24 misalnya. Oke. Nah, kemudian di sini juga bisa kita lihat perkiraan besar filenya. Ya. 2 mega. Kalau misalnya kita 360 cuma 2 mega. Kemudian kalau misalnya kita pingin yang 480 pixel, besar filenya kurang lebih jadi 3 mega. Kalau yang 540 4 mega ya. Jadi teman-teman sudah bisa mendapatkan perkiraannya di sini. Tetapi dengan kondisi ya resolusinya low. Nah, ini bisa kita mainkan ya. Kalau kita mau yang high resolution, kita pencet high ya. Jadi besar filenya nanti 29 mega dengan apa namanya, dengan ukuran video 720 pixel which is HD. Kita coba akan export ya. Jadi pencet tombol export. Oke, jadi file sudah diekspor dan bisa kita lihat di sini ya. Untitled 720 karena kita belum simpan tadi file. Kalau kita play, hasilnya seperti ini. Kita gunakan video player. Baik teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk tutorial kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan membuat teman-teman menjadi lebih kreatif ya. Meskipun keadaan lagi sulit sekarang, jangan berhenti untuk berkreasi. Dan buat teman-teman DT, saya harapkan nantinya bisa membuat materi-materi training lebih banyak menggunakan video seperti ini ya, karena kan kita tidak boleh demo ya, tidak boleh membuat kelas. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.